Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami permuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, bacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian C. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa hidup ini bagaikan sebuah pertandingan? Ketika kita bertanding, kita bisa kalah ataupun bisa menang. Untuk mencapai kemenangan ada banyak hal yang mempengaruhi saudara. Misalnya, upaya pihak lain yang tidak ingin kita memenangkan pertandingan, dan juga apakah kita sendiri bisa memberikan penampilan yang terbaik. Penulis kitab Wahyu melihat jemaat Kristen Smyrna adalah jemaat yang sedang bertanding. Apakah saudara bisa memenangkan pertandingan iman? Setiap orang Kristen bisa menghadapi tantangan berbeda satu dengan yang lainnya. Orang yang satu tantangannya bisa lebih berat, sedangkan orang yang lain bisa lebih ringan. Tetapi ada satu yang pasti, yakni bahwa mereka yang memenangkan pertandingan iman akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jemaat Kristen Smyrna sedang bertanding dengan para penguasa Romawi dan orang-orang Yahudi yang membenci, menekan, serta menganiaya mereka karena iman mereka kepada Kristus. Tentu saja, hal ini adalah pertandingan iman, saudara. Bahkan jemaat Smyrna menjadi simbol bagi jemaat-jemaat Kristen yang juga diperhadapkan pada tantangan, dan mereka harus menanggapi tantangan itu dengan membuktikan kesetiaan iman mereka. Saudara ngasih Tuhan Yesus, setidaknya ada 5 jenis mahkota yang disediakan Kristus bagi orang percaya yang akan dikaruniakannya pada saat perjamuan kawin anak domba nanti, yaitu mahkota kehidupan, yaitu bagi yang mempertahankan imannya, mahkota kemuliaan bagi para gembala yang baik, mahkota sukacita bagi pemenang jiwa-jiwa, mahkota kebenaran bagi mereka yang setia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan mahkota yang abadi bagi para pemenang dalam pertandingan iman. Saudaraku, rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahkota kehidupan, diberikan untuk bertahan dalam pencobaan dan bagi mereka yang mati martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah mahkota kemuliaan, diberikan untuk orang rajin dan setia menggembalakan domba atau gereja Tuhan. Seharusnya hal yang paling dirindukan dan memotivasi para gembala
bukanlah memiliki gedung ibadah yang megah atau jemaat ribuan orang, tetapi hari ketika mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Gembala Agung Tuhan Yesus secara khusus bagi mereka. Mahkota kemuliaan akan diberikan kepada gembala yang mengembalakan domba-domba tebusan Kristus dengan baik. 1 Petrus 5 ayat yang kedua sampai keempat berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Puji Tuhan. Yang ketiga adalah mahkota kemegahan atau sukacita, diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa penghuni surga bersukacita saat ada jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Tetapi nanti pada waktu yang sangat indah, para pemenang jiwalah yang akan lebih bersukacita karena menerima mahkota sukacita. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang 19 dan 20 berkata, "Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami." Yang keempat adalah mahkota kebenaran, diberikan untuk yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Mahkota kebenaran adalah upah yang disediakan Tuhan bagi semua orang percaya yang setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Dan yang kelima adalah mahkota abadi, diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 berkata, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bagaimana agar hidup kita yang singkat di bumi ini tidak sia-sia? Kita harus berlari mengejar mahkota itu dengan mempertahankan keselamatan dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Mempertahankan keselamatan itu dengan cara bekerja segiat-giatnya sebagai seorang murid Kristus, supaya kelak kita mengenakan mahkota yang disediakan Tuhan. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir, serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, seperti ayat nats di atas, mari kita setia mengiring Tuhan sampai akhir, karena kesetiaan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan, sungguh begitu baik Engkau ya Tuhan. Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi kami, untuk setiap kami yang setia dalam panggilan, untuk kami yang setia sampai garis akhir ya Tuhan. Tuhan, ajar kami senantiasa hari demi hari boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia mengiring Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami setia sampai akhir, Tuhan akan memberikan mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi setiap kami malam hari ini. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, bisnis kami, pendidikan kami. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam hari ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi negeri kami Indonesia, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Daerah kami, kota kami, desa kami, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersuka cita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.